Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelum kami presentasi, izinkan dulu kami perkenalan mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, saya Naura Raisia dengan NIM akhir 155 sebagai presentator 1. Saya Nika Naya Pramesti dengan akhiran NIM 157 sebagai presentator kedua. Saya Melia Prastiwi dengan NIM akhir 189 sebagai presentator ketiga. Saya Handaru dengan NIM akhir 171 sebagai presentator keempat. Saya Bunga Salsabila dengan NIM akhir 181 sebagai presentator kelima. Saya Yovika Putira Harani dengan NIM akhir 180 sebagai presentator terakhir. Materinya akan dibacakan mulai dari presentator pertama. Pertama-tama, saya akan membahas tentang etika dan etiket. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti cara pandang atau cara berpikir. Secara terminologi, etika berarti suatu cara pandang tentang perilaku baik dan buruknya manusia. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang artinya tata cara atau sopan santun. Secara terminologi, etiket merupakan suatu tata cara mengenai sopan santun yang diterapkan oleh suatu kalangan masyarakat tertentu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan membahas tentang perbedaan etika dan etiket. Untuk etika sendiri, itu diterapkan kapanpun dan dimanapun manusia berada, bahkan ketika tidak ada orang lain bersama dengan manusia tersebut. Sedangkan etiket diterapkan hanya ketika sedang berinteraksi dengan manusia lain. Yang kedua, etika berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Sedangkan etiket hanya berlaku untuk beberapa kalangan tertentu. Yang terakhir, etika itu tidak dapat dilihat karena hanya terdapat dalam hati nurani manusia. Contohnya itu seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan masih banyak lagi. Sedangkan etika itu bersifat bisa dilihat, seperti ketika kita memakai pakaian adat untuk prosesi acara tertentu atau ketika kita sedang berpamitan dengan orang tua ketika akan bepergian. Lalu, ada 3 aliran yang akan saya bahas mengenai etika. Yang pertama adalah etika keutamaan. Untuk etika keutamaan itu dinilai berdasarkan nilai baik dan buruknya. Semakin etis, semakin baik, maka akan semakin etis. Sedangkan semakin buruk, maka akan semakin tidak etis. Yang kedua, tentang etika teleologis. Berasal dari bahasa Yunani, telos dan logos. Telos berarti tujuan dan logos berarti ilmu. Yang berarti teori etika ini menitik beratkan pada tujuan tentang perilaku manusia. Apabila perilaku manusia itu melibatkan nilai yang buruk, tetapi hasil atau tujuan akhirnya baik, maka bisa dikatakan sebagai perilaku yang etis. Sebaliknya, apabila nilainya buruk, tetapi hasilnya baik atau memuaskan, maka bisa dikatakan sebagai perilaku yang etis. Lalu beralih ke aliran yang terakhir, yaitu etika deontologis. Berasal dari bahasa Yunani, deon dan logos. Deon berarti kewajiban, sedangkan logos berarti ilmu. Etika ini menitik beratkan pada kewajiban yang sudah dilakukan oleh manusia. Apabila suatu manusia sudah melakukan kewajiban dalam artian melakukan hal yang diperintahkan dan menghindari larangan, maka manusia itu sudah melakukan perilaku etis. Tapi apabila sebaliknya, manusia itu lalai akan kewajibannya, maka manusia itu disebut sebagai manusia yang tidak etis. Dan teori etika deontologis ini tidak berfokus pada tujuan atau hasil akhir dari perilaku tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Niken. Baik, terima kasih karena sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang pengertian dan juga aliran-aliran dari etika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila itu sendiri. Etika Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu etika yang berasal dari kata ethos yaitu cara pandang, dan Pancasila berasal dari kata panca yaitu 5 dan sila merupakan dasar. Jadi, etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang menjabarkan nilai-nilai sila pada Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Jadi Pancasila itu tidak hanya menjadi pedoman hidup kita atau way of life saja, namun Pancasila juga berperan sebagai pedoman moral masyarakat di Indonesia. Untuk lebih memudahkan memahami konsep ini, saya akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama merupakan sila ketuhanan yang mengandung dimensi nilai spiritualitas, di mana ini merupakan hubungan manusia dengan Tuhan dan juga pentingnya keimanan. Jadi dengan kita beriman, dengan kita beribadah setiap hari, dengan kita menghargai adanya perbedaan agama, kita akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi bermoral baik. Karena pada dasarnya, setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Lalu yang kedua merupakan sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Hal ini berfokus pada bagaimana kita menolong sesama manusia dan juga menghargai sesama manusia. Lalu yang ketiga merupakan sila persatuan yang mengandung dimensi nilai solidaritas, di mana ini berfokus pada rasa kebersamaan kita dan juga rasa cinta tanah air Indonesia. Jika kita melakukan hal-hal tersebut, harapannya kita akan membuahkan hasil ikatan sosial antar warga negara yang kuat. Lalu yang keempat merupakan sila kerakyatan yang mengandung dimensi penghargaan, yang berfokus pada bagaimana kita menghargai pendapat orang lain dan juga menghargai adanya perbedaan. Seperti contoh, kita melakukan musyawarah. Di dalam musyawarah terdapat banyak sekali perbedaan. Maka dari itu, kita merundingkan dan juga mencapai mufakat bersama. Hal ini itu sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Lalu yang kelima merupakan sila keadilan yang mengandung dimensi nilai kepedulian. Hal ini itu berfokus pada bagaimana kita peduli dengan nasib orang lain dan bagaimana kita bisa menolong mereka tanpa membeda-bedakan. Lalu selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang karakteristik dari etika Pancasila supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai sila pada Pancasila dalam kehidupan moral sehari-hari dan juga bisa menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral yang ada di Indonesia. Etika Pancasila itu berorientasi pada etika keutamaan atau etika kebijakan. Dengan alasan etika ini itu mengajarkan kita kebaikan, lalu mementingkan nilai-nilai luhur, serta etika itu sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia karena harapannya masyarakat Indonesia itu selain cerdas secara intelektual, mereka juga harus cerdas secara moralnya atau karakternya. Etika ini itu tercermin pada 4 tabiat soleh utama, yaitu yang pertama kebijaksanaan, di mana kita itu terdorong untuk melakukan hal-hal kebaikan seperti menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan juga membuat keputusan yang bijak. Lalu yang kedua adalah kesederhanaan, di mana ini kita itu didorong untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan maupun kekurangan, dan juga menghargai hal-hal kecil di sekitar kita. Lalu yang ketiga ada keteguhan, di mana kita harus bisa menahan diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Dan yang keempat adalah keadilan, di mana kita harus bisa memberikan apa yang seharusnya dimiliki oleh diri sendiri, orang lain maupun kepada Tuhan. Lalu selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila itu sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral yang ada di Indonesia seperti yang tertera pada PowerPoint. Lalu, selain Pancasila itu penting kedudukannya sebagai sistem etika, karena Pancasila merupakan tuntunan atau leading principle bagi masyarakat Indonesia, kita juga harus memiliki pikiran yang kritis rasional supaya kita tidak terjebak dalam pandangan-pandangan yang bersifat mitos. Seperti contoh, tiba-tiba kita diberi hadiah oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi. Alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang memiliki pikiran kritis rasional, kita tidak boleh langsung menerima hadiah tersebut, tapi kita harus meneliti dulu apakah hadiah ini itu memberi dampak ataupun apa tujuan dari hadiah ini diberikan. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, pembahasan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan membahas 5 alasannya. Yang pertama yaitu karena adanya dekadensi moral. Jadi dekadensi moral itu berasal dari bahasa Latin dari abad pertengahan yaitu dekadensial, dan kemudian diserap menjadi bahasa Inggris yaitu decadence yang berarti kemerosotan atau kemunduran. Sedangkan moral sendiri juga berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jamak yang berarti adat atau kebiasaan. Jadi dua etimologi ini jika disatukan menjadi dekadensi moral itu merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana ketika nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat itu sudah mulai menurun, sudah mulai pudar atau bahkan hilang. Sehingga individu atau masyarakat itu sudah mulai tidak menerapkan tata tertib yang ada dan tata cara yang berlaku. Nah, hal ini itu dikhawatirkan membuat generasi kita, generasi muda itu terancam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dan setiap generasi muda yang mendapatkan pendidikan karakter yang kurang memadai itu dikhawatirkan akan kehilangan arahnya. Jadi, Pancasila sebagai sistem etika di sini itu ada karena adanya dekadensi moral yang melanda bangsa Indonesia yang telah memasuki generasi muda saat ini. Dan generasi muda itu dikhawatirkan mereka akan menemui yang namanya pluralitas nilai. Pluralitas nilai itu sendiri berasal dari kata plural yaitu jamak dan lebih dari satu, sedangkan nilai sendiri itu merupakan sifat-sifat penting dan berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi pluralitas nilai itu merupakan suatu gagasan bahwa ada beberapa nilai yang benar tapi masih saling menyimpang. Nah, dari pluralitas inilah itu yang merupakan sebagai dampak atau akibat dari globalisasi yang dampak globalisasi tersebut itu tidak selaras dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya ada penggunaan narkoba, kemudian tawuran antar pelajar atau bahkan antar mahasiswa. Selain itu juga kurangnya rasa hormat kepada orang tua, kurangnya rasa kejujuran. Nah, dari situlah Pancasila itu ada sebagai sistem etika diharapkan dapat membentuk pendidikan karakter terutama bagi kita generasi muda penerus bangsa. Selanjutnya, alasan yang kedua itu karena merajalelanya sebuah korupsi. Korupsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus yang berarti menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, dan diartikan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, korupsi itu merupakan suatu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan resmi dengan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, korupsi sendiri di Indonesia itu didominasi pengaruhnya karena para pejabat negara dan penyelenggara negara ini itu mereka tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Jadi ada satu kasus atau contoh nyata di negara kita, seorang anggota DPR RI pada masa jabatannya 2014-2019, beliau adalah Sukiman. Dinyatakan dan diketahui bahwa beliau itu menerima suap sebesar 2,65 miliar dan 22 US dollar yang katanya untuk Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat. Itu salah satu contohnya. Pancasila sebagai sistem etika di sini berkaitan erat dengan kriteria baik dan buruk. Ada satu tokoh namanya Arsibam, beliau dalam bukunya Anthology of Science mengatakan bahwa baik dan buruk itu merupakan dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda. Nah, tapi pada kenyataannya di dunia nyata baik dan buruk itu menjadi suatu hal yang sudah eksis di kalangan masyarakat. Nah, karena hal tersebut, contohnya godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu tidak menutup kemungkinan banyak akan terjadi di sekitar kita ketika penyelenggara negara atau pejabat negara itu mereka memiliki wewenang dan peluang besar untuk bisa melakukan perbuatan buruk dalam tanda kutip korupsi. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga akan orang lain untuk bisa melakukan hal tersebut sekalipun beliau atau mereka itu merupakan seorang pejabat negara. Selanjutnya, alasan yang ketiga itu berkurangnya rasa kontribusi untuk membayar pajak. Nah, jadi kontribusi secara etimologi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute atau contribution yang berarti keikutsertaan atau keterlibatan, dan diartikan dalam bahasa Indonesia kontribusi dalam membayar pajak itu merupakan sebuah peran atau keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam program atau anggaran untuk mendukung kebijakan dari
negara atau pemerintah. Nah, jadi kontribusi dalam membayar pajak ini wajib oleh setiap individu dan badan usaha untuk membayarkan utangnya terhadap negara, dan hal tersebut itu tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi apa yang mereka bayarkan, apa yang mereka iurkan kepada kepada negara itu akan digunakan oleh negara dalam sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Nah, di Indonesia sendiri kontribusi wajib pajak itu sudah mulai berkurang, makanya adanya Pancasila itu sebagai sistem etika untuk meningkatkan kesadaran mereka secara penuh untuk memenuhi perpajakannya dengan baik. Kemudian selanjutnya yang keempat itu ada Pancasila sebagai sistem etika untuk menangani pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Untuk hak sendiri itu berasal dari kata hak bahasa Arab yang berarti milik atau benar, yang kemudian di bahasa Indonesia kan berarti hak itu merupakan suatu kebenaran atau kepemilikan yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Selanjutnya dari asasi sendiri itu sudah tentu berasal dari kata asas yang berarti sesuatu yang menjadi dasar. Kemudian yang terakhir itu manusia, merujuk kepada seorang individu yang tanpa memandang perbedaan, tanpa memandang suku, ras, kemudian status sosial atau latar belakang. Jadi hak asasi manusia itu merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir, di mana hal tersebut hak-hak dasar tersebut itu harus dijunjung tinggi, harus dihormati karena berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dan martabat seorang manusia. Nah, di Indonesia hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggarannya itu banyak ditandai dengan melemahnya rasa penghargaan seseorang terhadap melemahnya rasa penghargaan seseorang terhadap apresiasi tingkat orang lain. Nah, selain itu banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu yang dilaporkan, yang diunggah, yang diupload di media sosial yang berupa penelantaran anak yatim piatu oleh pihak-pihak yang seharusnya dapat melindungi, kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan seorang asisten rumah tangga. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu dalam Pancasila sebagai sistem etika itu belum mendapatkan tempat yang tepat pada masyarakat di Indonesia. Jadi belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika. Makanya dari itu Pancasila sebagai sistem etika di sini hadir untuk bisa diterapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya yang terakhir itu ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri itu berasal dari kata rusak yang berarti sesuatu yang telah hancur, sesuatu yang sudah tidak berfungsi dengan baik, atau sesuatu yang mengalami penurunan kualitas dan mendapat awalan ke dan an yang membentuk suatu kata kerusakan yang berarti di mana sesuatu yang telah rusak. Nah, kerusakan sendiri itu mengakibatkan pengaruh dampak di berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya ada bencana alam, kemudian perubahan cuaca, global warming, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika ini juga belum mendapatkan tempat yang tepat di hati masyarakat. Contoh kasus nyata di negara kita belum lama pada tanggal 21 Agustus 2024 itu terjadi kebakaran hutan di Kepulauan Riau yang dimana mengakibatkan dampak asap yang tebal yang kemudian itu menjadi suatu pencemaran udara yang tentunya juga mengakibatkan kesehatan di masyarakat sekitar, dampaknya untuk masyarakat sekitar. Nah, di sini Pancasila hadir sebagai sistem etika itu perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan untuk menindak tegas para pelaku pembakaran hutan. Kenapa begitu? Karena lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih itu akan menciptakan, melahirkan generasi muda penerus bangsa yang dimana mereka memiliki jiwa raga yang bersih, yang sehat, agar dapat berkehidupan dan berkebangsaan yang nyaman serta bermakna. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Berikutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Kata historis sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti penyelidikan. Nah, kata historis sendiri maksudnya adalah penyelidikan atau studi yang dilakukan mengenai peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu.
Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks historis ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama tuh pada zaman Orde Lama. Pada zaman Orde Lama, Pancasila belum dijadikan sebagai sistem etika, tetapi nilai-nilai moralnya sudah dijadikan sebagai pedoman atau pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, pada zaman Orde Baru. Pada zaman ini, Pancasila sudah dijadikan sebagai sistem etika yang disosialisasikan melalui P4 dan diinstitusionalkan melalui BP7. Yang terakhir, pada zaman reformasi. Pada zaman ini, Pancasila sebagai sistem etika hilang dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang dimana terjadi yang namanya pelanggaran etika politik atau penyelewengan, yaitu abuse of power. Baik itu oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang kedua, sumber sosiologis. Kata sosiologis sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Nah, maksud dari kata sosiologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kehidupan masyarakat. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks sosiologis adalah berarti Pancasila tuh tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga dijadikan sebagai pandangan hidup atau pedoman hidup masyarakat Indonesia. Karena di dalam Pancasila sendiri terdapat nilai-nilai moral yang akan menciptakan masyarakat Indonesia tuh hidup dalam kedamaian dan kebermartabatan. Yang terakhir, sumber politis. Kata politis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota. Maksud dari kata politis ini adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan di ruang lingkup kota maupun negara. Nah, Pancasila sebagai sistem etika dalam konteks politis ini berarti Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakatnya, tapi juga dijadikan sebagai dasar dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga sebagai pedoman bagi pemerintahan Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya di Indonesia. Maksud dari pedoman bagi pemerintahannya itu adalah Pancasila itu mengharuskan pemerintahannya tuh berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar tidak terjadi yang namanya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya diskriminasi oleh pemerintah. Berikut Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu etimologi. Yang pertama, etimologi dari argumen. Argumen itu berasal dari kata argumentum yang berarti bukti, alasan, serta pembuktian. Yang berakar dari kata arguere yang artinya membuktikan atau menjelaskan bagaimana Pancasila ini berfungsi. Argumen ini berfungsi untuk mendiskusikan apa sih hal-hal etis yang mendasari Pancasila sebagai sistem etika. Lalu ada juga dinamika yang berasal dari kata dynamis yang berarti kekuatan atau energi. Dalam hal ini dinamika mencakup perubahan nilai, norma, serta pengaruh sosial yang dapat mempengaruhi interpretasi dan bagaimana Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sosial dan moral yang terus berkembang. Lalu ada juga tantangan. Tantangan itu berasal dari kata devisere yang artinya itu mengundurkan diri atau melawan. Nah, tantangan itu sendiri adalah hal-hal yang menghambat bagaimana Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada sistem etika, berasal dari kata sistema yang artinya keseluruhan, bagian-bagian yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu ada etikos yang berarti nilai kebiasaan atau nilai moral yang terkandung dalam nilai-nilai luhur. Lalu sistem etika itu adalah sebuah prinsip bagaimana Pancasila ini dapat menjadi pedoman hidup untuk mengarahkan serta untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Ada yang pertama itu dinamika dalam kemanusiaan, itu ada kesadaran tentang hak asasi manusia. Dalam globalisasi yang sangat pesat ini, masyarakat makin peduli tentang hak-hak yang dapat diperjuangkan. Di Indonesia sendiri, hak-hak diperjuangkan itu seperti hak sipil, hak politik, hak kesetaraan gender, hak minoritas, sampai hak penegakan hukum yang berkeadilan. Lalu ada juga
perbedaan pandangan tentang keberagaman. Bagaimana keberagaman itu dapat mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama atau saling menghargai antar perbedaan dan saling membersamai dalam keberagaman. Lalu ada juga dinamika tentang keadilan sosial. Yang pertama itu ada tentang aturan-aturan dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah itu membantu terjadinya keadilan sosial, membantu mengurangi ketimpangan sosial. Bagaimana pemerintah itu sudah memiliki program-program yang membantu seperti bantuan langsung tunai, lalu program keluarga harapan. Namun pada prakteknya memang keadilan sosial yang ingin diperjuangkan ini masih ada hambatan. Hambatannya itu seperti korupsi, lalu ketimpangan yang ada yang terjadi di antara daerah yang maju dengan daerah yang kurang maju, serta tantangan-tantangan lain yang memang menghambat nilai-nilai tersebut. Lalu ada juga tentang dinamika dalam keagamaan, dinamika dalam toleransi. Bagaimana Pancasila itu berfungsi untuk membangun sikap toleransi antar umat agama, bagaimana menciptakan keharmonisan antar umat agama, lalu bagaimana caranya Pancasila itu menjembatani konflik yang terjadi di masyarakat. Lalu dinamika yang keempat itu ada dinamika dalam integritas pemerintah. Dengan adanya korupsi di mana-mana, itu sebetulnya menjadi PR yang sangat besar bagi Indonesia. Walaupun sebetulnya Indonesia itu sudah memiliki badan khusus untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pada praktiknya masih terjadi korupsi-korupsi yang memang jumlahnya juga tidak kecil, yang merugikan rakyat-rakyat gitu, yang menjadikan Indonesia ini makin terbelakang. Lalu ada tantangan-tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu tantangan dalam krisis moral. Bagaimana Pancasila dan pemerintah ini dapat menanggulangi krisis moral seperti korupsi yang terjadi, penyalahgunaan kekuasaan, lalu etika publik yang mengalami kemerosotan. Bagaimana Pancasila dengan adanya praktik-praktik korupsi di berbagai perusahaan, di pemerintahan, serta di masyarakat menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai yang cukup jauh dari nilai-nilai keadilan sosial serta dari kesejahteraan rakyat gitu. Lalu ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam konsumerisme atau materialisme, paham-paham pola pikir di mana lebih mengutamakan terhadap kepemilikan material dan keuntungan pribadi, yang seharusnya kita mengedepankan sifat kolektivitas dan moralitas bersama. Lalu ada juga tentang tantangan dalam keadilan sosial, bagaimana pemerintah itu dapat mengatasi ketimpangan sosial yang ada, lalu akses pendidikan dan kesehatan yang harusnya diratakan. Jika akses pendidikan dan kesehatan aja susah, pasti masyarakat malah mempertanyakan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam pemerintahan. Benar tidak sih nilai-nilai Pancasila itu sebagai nilai pedoman yang harus kita jadikan sebagai acuan hidup gitu? Mempertanyakan nilai-nilai Pancasila. Lalu juga ada tantangan dalam hal membangun persatuan dalam politisasi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam politik sering terjadi politik identitas yang berkaitan dengan etnis atau suatu agama. Bagaimana pemerintah ini dapat membangun keharmonisan, membangun rasa persatuan dan kesatuan agar tidak goyah, agar tidak terpecah belah akan adanya politik-politik identitas, praktik politik-politik identitas yang ada. Lalu yang terakhir yaitu tantangan dalam integritas pemerintah, yaitu pemberantasan korupsi. Bagaimana pemerintah ini membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat koruptor-koruptor itu jera dan tidak melakukan korupsi lagi. Lalu ada juga tentang birokrasi, membangun birokrasi dan pelayanan publik yang efisien. Bagaimana pemerintah itu membangun birokrasi yang efisien dan pelayanan publik yang jujur, adil, dan sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi dari Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila berasal dari kata essentia, berasal dari bahasa Latin, yaitu hakikat atau keberadaan. Essentia itu sendiri berasal dari kata dasar esse yang artinya ada. Sehingga secara etimologi, essentia merupakan keberadaan atau hakikat mengenai sesuatu yang menentukan keberadaannya. Esensi dari nilai Pancasila itu sendiri terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan, yaitu dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dan warga negaranya untuk bermoral dan memiliki sikap yang baik. Nah, moral tersebut atau sikap tersebut harus didasarkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga nilai moral dan nilai ketuhanan yang bersatu akan memiliki kekuatan yang dapat diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Yang kedua merupakan hakikat sila kemanusiaan. Kemanusiaan itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu actus humanus dan actus homini. Actus humanus merupakan tindakan manusia yang memiliki akibat, sedangkan actus homini merupakan tindakan manusia yang biasa saja atau bisa dikatakan sebagai tindakan manusia untuk bertahan hidup. Actus humanus atau tindakan manusia yang memiliki akibat harus didasarkan dengan sikap adil dan beradab, sehingga tercipta tata pergaulan di masyarakat yang baik sehingga dapat mensejahterakan warga negaranya. Yang ketiga merupakan hakikat sila persatuan. Hakikat sila persatuan bangsa Indonesia terletak pada kesediaan bangsa Indonesia dan warga negaranya untuk hidup bersama dan mementingkan masalah bersama dibanding masalah pribadi, sehingga tercipta rasa solidaritas dan rasa kebersamaan dan mengurangi tindakan perpecahan itu sendiri. Yang keempat merupakan hakikat sila kerakyatan. Hakikat sila kerakyatan diwujudkan dengan musyawarah mufakat. Dengan musyawarah mufakat, kita harus menghargai perbedaan orang lain. Perbedaan itu meliputi perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan lain sebagainya. Yang kelima merupakan hakikat sila keadilan sosial, yaitu perwujudan dari pemerintah untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya, yang tidak membedakan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warganya. Kemudian yang kedua adalah urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu urgensia, yang berarti situasi atau kondisi yang harus segera ditangani. Jadi secara etimologi, urgensi merupakan situasi atau kondisi yang harus segera ditangani karena pentingnya kondisi tersebut. Urgensi Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, yaitu meletakkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai moral dan pedoman bangsa Indonesia untuk menentukan perilaku, tindakan, bahkan keputusan yang diambil oleh setiap warganya. Yang kedua yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman tata perilaku masyarakat, sehingga tercipta kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan di masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan atau peraturan yang akan dibuat, sehingga menciptakan bangsa Indonesia yang damai dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.